Saya akan pulang setelah ini. Tolong sampaikan himbauan saya ini. Teriakkan di anak istri Anda, teriakkan di keluarga Anda, di majelis-majelis Anda, di masjid-masjid Anda, bahwa anak cucu Nabi Muhammad sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang luar biasa, bukan menusuk badan tetapi menusuk perasaan. Satu cucu Nabi disakiti, satu ya akhi, satu saja cucu Nabi disakiti, yang menangis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menangis Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang menangis Sayyidah Khadijah Al-Kubra, apalagi ini jami'ul habaib, jami', wala haula wala quwwata illa billah. Saya tidak pernah terfikir di kepala saya akan terjadi hal ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Tapi ada tafsiran bagus dari Sayyidina Habib Umar bin Hafidh. Saya dengar dari murid beliau di Tegal, Al-Ustaz Saleh Al-Attas. Katanya Habib Umar ngomong begini, yang terjadi di Habaib Indonesia ini itu manifestasi dari qauluhu ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhhira. Jadi Allah membersihkan para habaib ya dengan cacian berjamaah ini. Tapi ini berjamaahnya pagi siang sore, malam mau bangun tidur yang dibuka itu. Ya Allah, kalau nanti zaman pencacian habaib ini habis, sudah habis, saya yakin, seyakin-yakinnya anak cucu Nabi Muhammad dimanapun mereka berada akan bangun dengan rohani yang bersih karena dicaci oleh dajajilatul ummah. Syuruq wal asraril kasir, yang punya thariqah yang masyhur dan rahasia-rahasia yang banyak. Lalu Syekh Nawawi menyatakan, pastilahu ba'di ahlil bilad, istilah sebahagian ahli negara, bahwa dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila laki-laki yuqalu lahu habib, kalau laki-laki itu turun Rasul disebut habib, kalau perempuan hubabah. Ini kata Syekh Nawawi. Au ikut Syekh Nawawi apa ikut pembegal nasab? Kalau memang ini yang dimaksud beliau adalah bom nuklirnya, ini saya khawatir ini bukan meledak di Keimat, ini takutnya meledak sendiri, ini bahaya ini. Kalau memang ini yang dimaksud bom nuklir. Syekh Nawawi mengatakan as-sayyid itu belum tentu mengisbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami perlu untuk menjelaskan tentang perkataan Hadratus Syekh Abu Yahya Qurtubi Jailani yang mengatakan bahwa Syekh Bahrul Fahamah Al-Allamah Alimul Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani katanya memfatwahkan bahwa Habib itu keturunan Nabi. Kalau memfatwahkan ya mengisbat berarti. Nah ini biar tidak salah paham, maka kami harus menjelaskan. Kalau memang ini yang dimaksud beliau adalah bom nuklirnya, ini saya khawatir ini bukan meledak di Keimat, ini takutnya meledak sendiri, ini bahaya ini. Kalau memang ini yang dimaksud bom nuklir. Perlu diketahui bahwa beliau Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, di saat menyarahi kitab Uqudul Jin menafsiri Al-Habib, perlu diketahui Habib itu pertama kali yang dilakopi dengan Al-Habib itu adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attash. Beliaulah yang bergelar pertama kali Al-Habib. Sebelumnya gelarnya Syekh. Gelarnya Syekh. Itu beliau wafat tahun 1072 Hijriah
yaitu di abad 11, dan masyhur sekali gelar Habib ini dipakai oleh keluarga Ba'alawi itu di abad selanjutnya 12, 13, 14 sampai sekarang. Nah, di Indonesia ini di abad 13-an sudah masyhur Habib ini bergelar di Indonesia dan dikenal sebagai zuriyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari ini, Syekh Nawawi Al-Bantani ini menafsiri Al-Habib, ini ditafsiri bahwa Al-Habib itu adalah keturunan Rasulullah yang laki-laki, itu dikatakan Al-Habib. Keturunan yang perempuan dinamakan Hubabah. Walaupun yang masyhur kata beliau itu keturunan Nabi ya Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah. Itu di belahan dunia tidak ada yang bergelar Habib. Hanya di Indonesia saja kalau keturunan Rasulullah terkenal Habib. Ini pengalaman beliau, sehingga beliau menafsiri Al-Habib itu ya keturunan Rasulullah. Begitu. Ini bukan fakwah, ini bukan pengisbatan, ini hanya menafsiri, memberikan tafsir cerita yang terkenal di Indonesia. Begitu. Terus apakah beliau ini tidak meliti, ini salah beliau? Apakah beliau ini kurang tahu? Apakah beliau ini tidak salah atau kurang tahu? Tidak, bukan begitu. Ini beliau nggak salah, yang salah adalah sumbernya. Sumber yang diambil oleh beliau dari sumber sampai ke atas, inilah yang salah. Begitu. Karena di masa beliau para habaib ini orangnya allamah, banyak yang allamah, akhlaknya baik, orangnya terpuji, maka ya tidak usah dikoreksi, ini sudah dipercaya. Begitu. Karena ini sumber dia di atas yang salah. Beliau tidak salah. Contohnya Imam Al-Baihaqi yang hebat luar biasa, seorang imam yang ketokohannya sangat masyhur. Beliau meriwayatkan hadis yang berbunyi, ad-dunya sab'atu alafi sanah ana fi akhiriha alfa. Umur dunia ini adalah 7.000 tahun. Saya berada di 1.000 terakhir. Setelah dicek, ternyata hadis ini palsu, lemah ini hadis. Kenapa? Karena beliau sampai sekarang sudah lebih 1.000. Ternyata masih enggak kiamat, enggak terjadi hari kiamat. Begitu. Dan ini kenapa palsu? Karena banyak alasannya. Apakah beliau yang salah? Tidak. Al-Baihaqi tetap orang yang hebat, tapi sumber di atasnya yang salah, sumber yang di atasnya yang bermasalah. Sehingga oleh ulama ahli nasab di dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 85 dikatakan, la yuhtajju bi kathratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid. Maka perkataan di syarah Uqudul Jin ini tidak bisa dibuat dasar. Tes DNA itu Pak valid, sahih. Gus niki silsilah nasabe abah sampean niku sayyid, keturunan Kanjeng Nabi lewat jalur Sayyidina Husain, lewat jalur Sunan Gunung Jati. Ketika saya mendapat itu kalau gak percaya, dan saya mendengar, melihat dalam kitab Wahab kata Kanjeng Nabi,
al bayyinah alal mudda'i, sapa sing ngaku anak turune Kanjeng Nabi kudu ngangge bukti. Alhamdulillah pas bulan mulut insyaallah kula tes DNA. Tes DNA itu Pak valid, sahih, tidak bohong. Buktinya ketika saya daftar teng Texas Amerika Family Tree, terus alatnya 15 hari kemudian datang, air ludah saya diambil Pak, air ludah kanan dari pipi kanan, air ludah pipi kiri. Sak derenge mengambil air ludah kula poso 3 jam, gak oleh mangan ngombe rokokan, gak oleh 3 jam. Untung 3 jam, cara 3 dino kula gak sanggup nggih. Fikri tak kontes DNA 3 jam tapi sanggup. Dan alhamdulillah air ludah saya masukkan ke alat itu, saya kirim kembali ke Family Tree dengan nama Muhammad Taifur bin Solehan, alamat Kalimalang, PP Al-Falah, Kalimalang, Mojomulyo, Puger, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Ngoten tok. Saya tidak mencantumkan nama kakek saya, luhur saya mboten. 3 bulan Pak baru keluar hasilnya. Ternyata alhamdulillah betul genetik saya, gen saya sama dengan gen-gen Sayyid yang ada di Mesir, keturunan saking Sunan Gunung Jati, sama dengan gennya Sayyid Mughirah, keturunan saking Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin niku putrane Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah bersyukur teng Allah niki nikmat sekaligus amanat saking Allah.